Halo, Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di tutorial Meta Ads. Oke, di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara membuat bisnis portofolio, kemudian membuat akun iklan. Nah, di video ini saya akan praktekkan bagaimana melakukan atau menambahkan metode pembayaran ke akun iklan yang sudah kita buat kemarin. Nah, kita kan di sini mau beriklan ya, beriklan lewat tools marketing yaitu Meta Ads. Otomatis kita kan harus bayar ke platform tersebut. Nah, masih banyak di antara teman-teman yang masih kebingungan juga dengan metode pembayarannya gitu. Ada yang menggunakan e-wallet, ShopeePay, GoPay, dan lain sebagainya. Ada juga yang melalui transfer bank, virtual akun. Nah, sebenarnya kayak gimana sih metode pembayaran yang direkomendasikan gitu? Nah, langsung saja kita coba buka ya metode pembayaran yang biasa saya lakukan untuk bayar iklan. Kita ke business.facebook.com seperti biasa. Atau langsung dari sini ya, di bagian Ads Manager nih. Kalau misalnya teman-teman pengen langsung dari Facebooknya, silahkan. Kalau mau dari Meta Business Suite juga silahkan, sama saja. Oke, kita ke bagian setting di sini. Bagian setting. Nah, oke, di sini kita pilih yang ini, bisnis Zamzam yang sudah kita buat. Oke. Nah, teman-teman ke bagian billing and payment. Nah, di sini nih. Ya, tagihan dan pembayaran kalau bahasa Indonesianya. Pilih. Oke, kemudian teman-teman akan diarahkan ke bagian seperti ini. Nah, ini adalah akun iklan yang sudah kita buat kemarin. Belum ada metode pembayarannya. Tuh, bisa kita lihat ya. Nah, you have no recent spending. You have added any payment method. Nah, di sini belum kita tambahkan nih metode pembayarannya. Nah, kita akan coba add payment method di sini. Oke. Country-nya, negaranya Indonesia, currency mata uang Indonesia rupiah, dan time zone-nya Jakarta. Ya, ingat time zone di sini harus disesuaikan dengan lokasi teman-teman ya. Kalau misalnya Indonesia bagian tengah atau WITA GMT plus 8, kalau Indonesia bagian timur di sini GMT-nya plus 9. Jadi sesuaikan dengan lokasi masing-masing. Next. Nah, di sini ada banyak sekali metode pembayaran yang bisa teman-teman gunakan. Oke. Apa bedanya di antara sekian banyak metode pembayaran ini? Nah, di sini ada debit or credit card. Kemudian ada dana. Nah, ini selain pembayaran credit card ini, di bawahnya ini merupakan metode top up gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya milih selain credit card, misalnya contohnya transfer via BCA. Nah, ini nanti teman-teman akan diarahkan untuk top up. Istilahnya kayak kita mau top up e-wallet gitu ya. Jadi si Facebook ini pun dia akan menerima metode pembayaran dengan top up yang teman-teman lakukan gitu. Nanti saldo yang sudah teman-teman transfer itu akan masuk ke dana Facebook itu sendiri, langsung masuk ke dana Facebooknya. Berbeda kalau misalnya dengan menggunakan credit card. Nah, ini credit card nanti dia akan motong langsung dari kartu kredit yang teman-teman punya. Nah, pembayaran mana yang direkomendasikan? Kalau saya pribadi dan juga teman-teman advertiser yang lain, itu kita menyarankan menggunakan credit card. Karena dengan credit card kita bisa mengontrol langsung spending si iklannya itu gitu. Nah, kalau misalnya kita gunakan top up yang selain credit card ini itu juga boleh. Cuman kalau misalnya kita langsung top up dalam nominal yang cukup tinggi, itu terlalu beresiko ya. Terlalu beresiko teman-teman. Sedangkan kalau menggunakan credit card, ini lebih diutamakan karena kalau saya bilangnya lebih safety lah ya, karena saldonya itu kita yang ngatur gitu.
Nah, oke. Kalau teman-teman sudah punya credit card, saya sarankan menggunakan credit card. Kalau yang belum punya, nah ini saya kasih sedikit bocoran. Salah satu platform yang biasa saya gunakan untuk beriklan yaitu menggunakan Comcard. Ini salah satu penyedia layanan pembayaran kartu kredit virtual ya, kartu kredit online gitu. Nah ini saya biasanya menggunakan Comcard untuk pembayaran iklan. Nah seperti apa sih Comcard itu? Jadi sederhananya ini adalah kartu kredit digital gitu. Jadi teman-teman nggak akan ada kartu fisiknya dalam bentuk fisik, tapi hanya dalam bentuk digital gitu di sini. Oke, kalau teman-teman belum punya Comcard, silahkan teman-teman daftar terlebih dahulu. Nah, daftarnya juga hanya tinggal mengisi data diri seperti ini ya. Kalau sudah diisi semuanya, maka silahkan daftar. Nah, karena saya sudah punya akun, saya tinggal masuk saja. Oke, nah kurang lebih tampilan interface-nya seperti ini. Nah, kemudian di bagian sini ini ada saldo Kompay, ini yang nanti kita top up menggunakan rekening bank kita. Nah, kemudian di bagian keuangan, di sini ada kartu. Nah, ini yang tadi saya bilang kartu kredit digital itu. Tuh kan. Nah, di sini yang biasa saya gunakan untuk bayar iklan ya. Bisa kita lihat nih historinya tuh. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum punya kartu kredit, teman-teman bisa coba menggunakan Comcard ini gitu, karena sangat membantu sekali untuk transaksi di luar negeri, khususnya untuk bayar iklan. Oke, saya akan masukkan. Oh iya, kelebihannya juga kita bisa bikin lebih dari satu kartu di sini. Maksimalnya itu bisa sampai 20 kartu. Teman-teman tuh. Bisa sampai membuat 20 kartu kredit digital. Nah, namun sebelum membuat kartu ini teman-teman harus verifikasi terlebih dahulu ya. Verifikasi KTP, kemudian face recognition ya, hal yang biasa lah. Nah, setelah verifikasi teman-teman diterima, maka teman-teman bisa membuat kartu. Gitu. Tinggal klik tambah kartu di sini. Nah, sayangnya saldo Kompay tidak mencukupi, minimal 20.000 untuk kartu ya. Maka kita harus top up terlebih dahulu. Nah, ini cara top up-nya pun sangat mudah nih, teman-teman. Misalnya saya ingin top up 500.000. Tinggal top up sekarang. Nah, di sini teman-teman tinggal menggunakan metode pembayaran yang diinginkan. Gitu. Ini lewat virtual akun juga sama. Tuh. Oke. Nah, karena saya sudah punya kartu, maka saya akan gunakan kartu yang ada untuk bayar iklan. Contohnya saya ingin menggunakan yang ini nih. Oke. Pilih detail di sini. Kemudian cek data kartu, masukkan PIN-nya. Ini akan saya sensor nanti. Oke. Nah, nomor kartunya kita salin ke sini. Card number ya. Oke. Name card-nya di sini. Oke, saya kasih nama seperti ini. Kemudian bulan dan tahunnya dimasukkan juga. CVV-nya juga dimasukkan. Ya. Kemudian save. Oke. Kartu sudah berhasil disimpan. Ya. Nah, ini NPWP. Ini opsional ya. Kalau teman-teman punya NPWP silakan dimasukkan. Nggak ada juga nggak jadi masalah. Di skip aja. Oke. Nah, dengan begini akun iklan kita sudah kita tambahkan metode pembayaran. Jadi nanti begitu iklan berjalan, otomatis saldo dari
kartu ini akan terpotong ya. Nah, bedanya apa dengan metode top up tadi? Nah, kalau kita menggunakan metode top up, saldo yang sudah kita masukkan ke si Facebook nih, itu tidak akan bisa kita gunakan untuk hal yang lain. Itu bedanya. Jadi ada kemungkinan ya udah gitu, kalau misalnya kita udah top up 1 juta, ya udah 1 juta itu buat si Facebook itu langsung masuk. Beda dengan menggunakan Comcard ini, kita udah top up 1 juta, tapi kita masih bisa kontrol si duitnya itu atau uangnya itu untuk kebutuhan yang lain gitu. Itu sih bedanya. Oke, ini sudah kita tambahkan payment method. Nah, kita cek juga di bagian sini, add account yang 1 ya. Oke, nah di sini juga di bagian sini teman-teman diisi juga ya. Khawatirnya nanti terjadi error saat pembayaran gitu. Kalau misalnya error, nanti biasanya iklannya itu tiba-tiba terjeda karena lepas gitu si kartu kreditnya. Untuk mengantisipasi hal itu, kita ditambahkan juga di bagian payment method di sini. Gitu. Indonesia, kemudian currency-nya IDR, kemudian next. Kita masukkan lagi nomor kartunya ya. Oke. Dua. Oke. Nah, payment method sudah ditambahkan. Nah, kurang lebih seperti ini cara untuk menambahkan metode pembayaran ke akun iklan. Kita kembali ke bisnis setting di sini. Oke. Nah, mungkin cukup sekian untuk videonya. Di video selanjutnya kita akan praktek membuat fanpage dan juga mengintegrasikannya dengan akun Instagram kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.